Bagaimana bentuk molekul berdasarkan teori FSEPR? Bentuk molekul atau geometri molekul dapat dijelaskan oleh prinsip-prinsip teori FSEPR yang mempertimbangkan distribusi pasangan elektron dalam lapisan valensi atom-atom dalam molekul. Pengertian bentuk molekul berdasarkan teori FSEPR. Pengertian bentuk molekul adalah susunan 3 dimensi atom-atom dalam suatu molekul kimia. Konsep ini mempengaruhi sifat fisik dan kimia dari molekul tersebut, termasuk polaritasnya, reaktivitas, serta interaksi dengan molekul-molekul lain dalam berbagai reaksi kimia. Sedangkan teori FSEPR adalah singkatan dari Valence Shell Electron Repulsion. Teori ini adalah kerangka kerja yang digunakan dalam kimia untuk memprediksi bentuk molekul berdasarkan distribusi pasangan elektron di sekitar atom pusat molekul. Teori FSEPR ini diterapkan berdasarkan asumsi bahwa pasangan elektron dalam lapisan valensi atom-atom akan saling tolak dan mencoba untuk menghindari adanya tumpukan elektron yang berlebihan, sehingga akan menjauhi satu sama lain sejauh mungkin. Adapun 5 bentuk molekul berdasarkan teori FSEPR yaitu bentuk linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipiramidal, dan octaedric. Nah, kita akan membahas trigonal planar. Ketika kita berusaha dengan elektron yang tersebar di sekitar pusat, molekul akan berbentuk planar. Itu memiliki ciri khas berupa 3 atom yang tersusun dalam satu diameter. Sudut antar atomnya itu sekitar 120 derajat. Sebagai contohnya, kita menggunakan boron trifluorida atau BF3. Dalam molekul ini, atom boron dikelilingi oleh 3 atom fluorin yang tersusun dalam satu bidang datar. Setiap atom fluorin itu berjarak sama satu sama lain, sehingga menciptakan simetri sempurna di sekitar atom pusat. Nah, sudut antar ikatan BF3 ini itu tetap 120 derajat dan menghasilkan bentuk yang sangat stabil dan juga bentuk trigonal planar sangat penting dalam kimia karena sering ditemukan pada molekul yang tidak memiliki pasangan elektron bebas. Dalam hal ini, boron sebagai atom fluor memiliki orbital yang kosong setelah berikatan dengan 3 fluorin, sehingga tidak ada gangguan dari elektron bebas dan molekul tetap pada Di sini kita akan memprediksi molekul H2O, menggunakan konsep tolakan pasangan elektron. Hal pertama yang akan kita lakukan yaitu menghitung jumlah total pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Pada molekul air, atom pusat adalah oksigen, dan oksigen memiliki 6 elektron valensi. Dalam molekul H2O, 2 dari elektron ini digunakan untuk membentuk ikatan kovalen dengan 2 atom hidrogen. Selain itu, ada 2 pasangan elektron bebas di sekitar atom oksigen yang tidak berpartisipasi dalam ikatan. Jadi, totalnya ada 4 pasangan elektron di sekitar atom oksigen, yaitu 2 pasangan ikatan dan 2 pasangan bebas. Di sini kita menggunakan persamaan AXM dikali EN, di mana A adalah atom pusat, X yaitu PI, M yaitu jumlah PI, E adalah PeB, dan N jumlah PeB. Dan rumus ini atau persamaan ini telah dibahas oleh Daniel Salsabil, di mana elektron valensi O yaitu 6 dan pasangan elektron ikatan H2 adalah 2 dikali 1. Dan menghasilkan 2, jadi AX2E2. Nah, dapat kita lihat pada tabel bentuk molekul berikut ini bahwa molekul H2O itu memiliki bentuk planar bentuk V. Selanjutnya kita melakukan mengidentifikasi jumlah pasangan elektron bebas. Pada molekul H2O kita memiliki 2 pasangan elektron. Memiliki 2 pasangan elektron bebas yang tidak terlibat dalam ikatan dengan atom hidrogen. Meskipun pasangan elektron bebas tidak terlihat dalam model molekul, mereka tetap mempengaruhi bentuk akhir molekul melalui tolakan yang mereka hasilkan terhadap pasangan elektron ikatan. Terakhir, kita menentukan bentuk molekul akhir berdasarkan tolakan pasangan elektron bebas, di mana tolakan antara pasangan elektron bebas itu lebih kuat dibandingkan dengan tolakan antara pasangan ikatan. Bentuk molekul air yang sebenarnya tidak berbentuk tetrahedral sempurna. Nah, sebaliknya, molekul H2 itu membentuk sudut bengkok atau V-shape.
Nah, sudut antara dua atom hidrogen pada molekul air adalah sekitar 104,5 derajat dan bukan 109,5 derajat. Seperti yang kita temukan dalam geometri tetrahedral ideal. Di sini disebabkan oleh tolakan yang lebih besar dari pasangan elektron bebas yang mendorong pasangan elektron ikatan lebih dekat satu sama lain. Dapat kita buktikan apakah bentuk molekul yang telah diprediksi menggunakan rumus dengan bentuk molekul 3D-nya itu bentuknya sama atau tidak. Dapat kita lihat jadi bentuknya itu sama ya. Sama-sama bentuk V-shape atau planar bentuk V. Baik, selanjutnya kita akan memprediksi bentuk molekul BeCl2 atau berelium diklorida. Molekul ini tuh sebenarnya sederhana ya, tetapi memerlukan analisis yang teliti, yaitu menggunakan teori tolakan pasangan elektron kulit valensi atau FSEPR. Hal pertama yang kita lakukan yaitu menghitung jumlah total pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Atom pusat dalam molekul BeCl2 itu adalah berelium atau Be. Berelium ini memiliki 2 elektron valensi yang digunakan untuk membentuk 2 ikatan dengan 2 atom klorin atau Cl. Dalam hal ini, tidak ada pasangan elektron bebas pada atom berelium karena semua elektron valensinya itu telah digunakan untuk membentuk ikatan kovalen. Jadi, kita memiliki 2 pasangan elektron ikatan yang harus diperhatikan dalam menentukan geometri molekul. Dengan persamaan sebagai berikut, kita mendapatkan hasil AX2. Nah, pada tabel bentuk molekul berikut ini dinyatakan bahwa bentuk molekul dari BeCl2 yaitu linear. Selanjutnya kita menentukan geometri elektron berdasarkan jumlah tersebut atau jumlah yang sudah dihitung tadi. Dengan hanya 2 pasangan elektron ikatan dan tanpa pasangan elektron bebas di sekitar atom pusat atau berelium, molekul akan mengatur pasangan elektron tersebut secara linear untuk meminimalkan tolakan. Berdasarkan prinsip FSEPR, ketika ada 2 pasangan elektron, geometri elektron akan membentuk struktur linear dengan sudut ikatan sebesar 180 derajat. Selanjutnya kita mengidentifikasi jumlah pasangan elektron bebas. Pada kasus BeCl2 ini, atom pusat berelium itu tidak memiliki pasangan elektron bebas. Semua elektron valensinya berelium itu digunakan untuk membentuk 2 ikatan klorin. Sehingga pasangan elektron bebas tidak berperan dalam menentukan bentuk molekul akhir. Selanjutnya yang terakhir menentukan bentuk molekul akhir berdasarkan tolakan pasangan elektron bebas. Karena tidak ada pasangan elektron bebas pada atom berelium yang menyebabkan distorsi, bentuk molekul BeCl2 ini akan tetap linear dengan 2 pasangan elektron ikatan yang menolak satu sama lain secara maksimal. Sudut ikatan antara kedua atom klorin itu adalah sebesar 180 derajat. Nah, dari langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi, dapat kita buktikan apakah bentuk molekul yang telah diprediksi menggunakan rumus dengan bentuk 3D-nya itu hasilnya sama atau tidak. Kita perhatikan pada bentuk 3D berikut ini, dapat kita lihat ya, bentuk 3D dari BeCl2 ini sama dengan hasil dari prediksi menggunakan rumus, yaitu bentuknya linear gitu. Jadi mau kita menggunakan rumus maupun kita lihat secara langsung menggunakan bentuk 3D ini, bentuknya tetap linear ya, jadi sama.